فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di balik lautan yang luas, tersembunyi sebuah makhluk legendaris yang namanya telah bergaung sejak zaman kuno. Ia disebut Leviathan, makhluk raksasa yang diyakini sebagai simbol kekuatan jahat dan kekacauan. Dalam dua kepercayaan besar, Islam dan Yahudi, sosok ini memiliki kisahnya sendiri, penuh misteri, ketakutan, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Di dalam tradisi Yahudi, Leviathan adalah makhluk laut raksasa yang diciptakan oleh Tuhan pada awal dunia. Dikisahkan dalam kitab Ayub 41 dan Yesaya 27:1, Leviathan adalah naga laut yang sangat kuat, begitu besar hingga tak ada manusia yang mampu menaklukkannya. Namun, ada satu hal yang menarik. Menurut Midrash, Tuhan menciptakan dua Leviathan, satu jantan dan satu betina. Namun karena takut makhluk ini berkembang biak dan menguasai dunia, Tuhan membunuh Leviathan betina dan menyisakan satu untuk dimusnahkan di akhir zaman. Ramalan Yahudi menyebut bahwa pada hari kiamat, Tuhan sendiri yang akan membunuh Leviathan dengan pedangnya. Daging makhluk ini akan disajikan dalam jamuan besar bagi orang-orang saleh, sebagai simbol kemenangan atas kekuatan jahat. Dalam Islam, tidak ada penyebutan spesifik tentang Leviathan dalam Al-Quran. Namun, konsep makhluk laut besar yang melambangkan kekacauan bisa dikaitkan dengan legenda Islam tentang Bahamut atau makhluk laut misterius dalam beberapa hadis dan tafsir kuno. Beberapa ulama mengaitkan Leviathan dengan iblis yang bersemayam di laut, berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa takhta iblis berada di atas air. Dari sini muncul teori bahwa Leviathan adalah bentuk lain dari iblis atau salah satu pasukannya yang menjaga lautan. Ada juga teori yang menyebut Leviathan sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar sehingga dunia tampak kecil dibandingkan dengannya. Dalam kisah-kisah Sufi, ada cerita tentang makhluk laut yang begitu dahsyat hingga manusia tak akan mampu memahami keberadaannya, mirip dengan konsep Leviathan dalam Yahudi. Baik dalam kepercayaan Yahudi maupun spekulasi dalam Islam, makhluk ini diyakini memiliki peran besar dalam akhir zaman. Dalam Yahudi, Leviathan akan menjadi simbol kejahatan terakhir yang dikalahkan Tuhan. Dalam beberapa pandangan Islam, makhluk laut raksasa sering dikaitkan dengan ujian besar menjelang kiamat, di mana kejahatan akan berusaha menguasai dunia sebelum akhirnya dikalahkan oleh kekuatan ilahi. Misteri tentang Leviathan terus hidup hingga kini, menjadi simbol kekuatan yang belum terpecahkan. Iblis yang bersembunyi di dasar lautan, menunggu saatnya untuk muncul kembali. Leviathan adalah makhluk mitologis yang sering dikaitkan dengan iblis dalam berbagai kepercayaan, terutama dalam tradisi Yahudi, Nasrani, dan okultisme. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Leviathan. Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Leviathan. 1. Ayub. Dalam kitab Ayub 41, Leviathan disebut sebagai makhluk laut yang sangat kuat, menggambarkan kekuatan yang tak tertandingi dan sering ditafsirkan sebagai simbol kekacauan atau kejahatan. 2. Yesaya. Dalam Yesaya 27:1,
Leviatan disebut sebagai ular yang melarikan diri, yang akan dihancurkan oleh Tuhan, sering dikaitkan dengan kekuatan jahat. 3. Thomas Aquinas, teolog Katolik abad ke-13 ini, menghubungkan Leviatan dengan dosa kesombongan dan iri hati dalam Summa Theologica. 4. John Milton, dalam Paradise Lost, Leviatan dikaitkan dengan setan dan kejatuhan Lucifer. 5. Tokoh dalam okultisme, beberapa aliran okultisme dan satanisme menganggap Leviatan sebagai salah satu pangeran neraka, sering dikaitkan dengan unsur air dan keserakahan. Peristiwa yang berkaitan dengan Leviatan. Pertama, penciptaan dan penghancuran Leviatan. Di awal penciptaan, ketika langit dan bumi masih dalam kehendak ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sempurna. Langit ditinggikan tanpa tiang, bumi dihamparkan, dan lautan dijadikan sebagai batas bagi daratan. Namun di kedalaman samudra yang luas, tersembunyi salah satu makhluk terkuat yang pernah diciptakan. Ia adalah Leviatan, atau dalam beberapa tafsir dikenal sebagai makhluk laut raksasa yang tak tertandingi. Ia bukan sekadar ikan biasa atau makhluk laut seperti yang dikenal manusia. Tubuhnya begitu besar hingga lautan tampak kecil dibandingkan dengannya, dan setiap gerakannya mampu menciptakan badai yang dahsyat. Dalam beberapa riwayat Islam yang bersumber dari tafsir dan kisah-kisah sufi, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk raksasa sebagai bagian dari ujian bagi manusia dan tanda kebesarannya. Beberapa ulama menghubungkan Leviatan dengan Bahamut, makhluk laut besar yang disebutkan dalam legenda Islam sebagai penyangga dunia. Namun, ada juga yang meyakini bahwa Leviatan adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian dimusnahkan agar tidak menjadi ancaman bagi keseimbangan dunia. Leviatan diciptakan dengan kekuatan yang luar biasa, namun ia memiliki sifat angkuh. Dalam beberapa kisah kuno, dikatakan bahwa ia pernah mencoba mengamuk, mengguncang lautan dengan kedahsyatan yang mengancam bumi dan langit. Ombak besar membelah daratan, dan langit menjadi gelap karena amarahnya. Ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang paling kuat untuk menundukkannya. Namun bahkan para malaikat pun tak sanggup mengendalikan makhluk yang begitu dahsyat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menakdirkan bahwa Leviatan tidak boleh hidup selamanya. Ia akan dihancurkan pada waktunya, sebagai bagian dari rencana besar dalam penciptaan dan akhir zaman. Dalam beberapa pemikiran Islam, ada hadis yang menyebutkan bahwa takhta iblis berada di atas air, di lautan yang luas. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Leviatan mungkin bukan sekadar makhluk fisik, tetapi simbol dari kekuatan jahat yang bersembunyi di kedalaman laut, menjadi bagian dari pasukan iblis yang menguji manusia. Pada hari kiamat, ketika dunia berguncang dan semua makhluk menghadapi kehancuran, Leviatan akan menjadi salah satu makhluk yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan berperan dalam kehidupan setelah kiamat, karena dunia baru yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan lagi kekacauan dan makhluk yang penuh amarah. Dikisahkan bahwa dalam keadilan ilahi, makhluk ini akan dihancurkan dengan cara yang paling dahsyat. Ia akan dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar darinya, sebagaimana ia pernah mengalahkan banyak makhluk lainnya. Setelah kehancurannya, lautan akan kembali tenang, dan dunia akan bersiap menuju babak akhir kehidupan, menuju hari pembalasan. Misteri Leviatan dalam Islam tidak banyak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran,
tetapi jejaknya tetap ada dalam tafsir, kisah para sufi, dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia adalah simbol kekuatan yang luar biasa, tetapi juga bukti bahwa tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kiamat tiba, sebagaimana semua makhluk lainnya, Leviathan pun akan tunduk pada ketetapannya. Kedua, Leviathan dalam apokaliptik Yahudi. Jauh sebelum manusia menginjakkan kaki di bumi, ketika langit masih berupa hamparan luas, tanpa batas, dan lautan bergejolak dengan kekuatan yang tak terbendung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk besar sebagai bagian dari sunnatullahnya. Di antara makhluk-makhluk itu, tersembunyi satu yang namanya selalu diselimuti misteri, Leviathan, sang raksasa laut yang dikisahkan dalam banyak kepercayaan, termasuk dalam apokaliptik Yahudi. Namun bagaimana versi Islam menafsirkan keberadaannya? Dalam Islam, tidak ada penyebutan langsung mengenai Leviathan dalam Al-Quran, tetapi konsep tentang makhluk laut raksasa yang melambangkan kekuatan besar bukanlah hal yang asing. Para ulama dan sufi kerap menyebut Bahamut, makhluk laut yang disebut-sebut menyangga dunia, atau makhluk-makhluk misterius dalam lautan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tiada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri." Quran Surat Al-Muddatsir ayat 31. Dalam beberapa tafsir klasik dikatakan bahwa ada makhluk-makhluk besar yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia dan menunjukkan betapa kecilnya manusia dibandingkan ciptaannya. Sebagian meyakini bahwa Leviathan, sebagaimana diceritakan dalam Yahudi, mungkin memiliki kesamaan dengan salah satu makhluk yang disebut dalam Islam, makhluk yang begitu besar dan kuat, tetapi tetap tunduk pada ketetapan ilahi. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa takhta iblis berada di atas air. Sebagian ulama menafsirkan bahwa lautan adalah tempat bersemayamnya kekuatan jahat dan bahwa di sana terdapat makhluk-makhluk besar yang menjadi bagian dari rencana iblis untuk menyesatkan manusia. Mungkinkah Leviathan adalah salah satu dari pasukan iblis? Ataukah ia hanya simbol dari kekacauan yang akan muncul di akhir zaman? Dalam eskatologi Yahudi, Leviathan adalah naga raksasa yang akan bertarung dengan Tuhan pada hari kiamat sebelum akhirnya dibinasakan. Namun, dalam Islam, tidak ada makhluk yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makhluk sebesar Leviathan, jika memang ia ada, hanyalah satu dari sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengalami kehancuran ketika kiamat tiba. Ketika hari kiamat datang, lautan akan mendidih, gunung-gunung akan hancur lebur, dan makhluk-makhluk besar yang pernah menguasai dunia akan dibinasakan. Jika benar Leviathan adalah salah satu dari mereka, maka ia pun akan menghadapi takdir yang sama. Dan apabila lautan dijadikan meluap, Quran Surat At-Takwir ayat 6, pada saat itu tidak ada lagi makhluk yang dapat melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam apokaliptik Yahudi, Leviathan masih sempat bertarung sebelum dibinasakan, dalam Islam, makhluk sebesar apapun hanya tinggal menunggu waktunya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Seberapapun besar dan dahsyatnya Leviathan, ia tidak lebih dari satu titik kecil dalam luasnya alam semesta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan ketika sangkakala ditiup, makhluk-makhluk seperti dia pun akan hilang, menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan kembali. Ketiga, Leviathan dalam apokaliptik Nasrani. Di ujung waktu, ketika matahari telah kehilangan cahayanya dan bumi bergetar menanti kehancurannya,
berbagai makhluk yang dulu tersembunyi akan menampakkan dirinya. Dalam ajaran Nasrani, terutama dalam kitab Wahyu, ada satu makhluk legendaris yang dikisahkan akan muncul di akhir zaman. Leviathan, sang naga laut yang melambangkan kekuatan jahat dan kekacauan. Namun bagaimana Islam melihat makhluk ini? Apakah ia benar-benar ada atau hanya simbol dari sesuatu yang lebih besar? Dalam apokaliptik Nasrani, Leviathan sering dikaitkan dengan naga besar yang muncul dalam kitab Wahyu 12:9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi, dan malaikat-malaikatnya juga dilemparkan bersama-sama dengan dia. Leviathan sering digambarkan sebagai perwujudan setan sendiri, atau sebagai binatang laut yang menjadi kaki tangannya dalam memimpin peperangan melawan Tuhan di akhir zaman. Dalam beberapa tafsir Nasrani, ia dikaitkan dengan binatang dari laut dalam Wahyu 13 yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk, serta berkuasa atas dunia untuk menyesatkan manusia. Namun, dalam Islam, bagaimana konsep ini diterjemahkan? Islam tidak mengenal Leviathan secara langsung, tetapi ada konsep yang mungkin mirip dengan kisah ini. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengutus bala tentaranya." Hadits riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa iblis memiliki keterkaitan dengan lautan, sebagaimana Leviathan dalam tradisi Nasrani. Beberapa ulama menafsirkan bahwa di lautan terdapat makhluk-makhluk besar yang berada dalam kekuasaan iblis, membantu menjalankan rencana jahatnya di dunia. Jika Leviathan dalam kitab Wahyu berperan sebagai simbol kekuatan setan dalam peperangan akhir zaman, maka dalam Islam, hal ini lebih dekat dengan fitnah besar yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Islam mengajarkan bahwa sebelum dunia berakhir akan muncul Dajjal, sosok penipu terbesar yang akan menyesatkan manusia dengan tipu dayanya. Pertarungan akhir zaman, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan kekacauan lautan. Dalam apokaliptik Nasrani, Leviathan akan dikalahkan oleh Tuhan dalam pertempuran terakhir. Sementara dalam Islam, konsep kehancuran akhir zaman berpusat pada fitnah besar yang dibawa oleh Dajjal, yang akan muncul sebagai pemimpin yang menyesatkan, mengaku sebagai Tuhan, dan membuat manusia tunduk padanya. Di saat yang bersamaan, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul sebagai kekuatan perusak yang menghancurkan bumi dengan kejahatan mereka. Lautan akan mendidih, gunung-gunung akan runtuh, dan langit akan terbelah. Jika Leviathan dalam Nasrani adalah naga yang harus dikalahkan di akhir zaman, maka dalam Islam, kengerian akhir zaman tergambar dalam kehancuran alam semesta yang lebih besar dari sekadar satu makhluk. Dan apabila lautan dijadikan meluap, Quran Surat At-Takwir ayat 6. Pada akhirnya, baik dalam Nasrani maupun Islam, akhir zaman adalah saat di mana kejahatan akan dihancurkan dan kebenaran akan menang. Namun dalam Islam, tidak ada makhluk yang mampu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar ada Leviathan dalam versi Islam, maka ia tidak lebih dari ciptaan yang akan tunduk pada kehendaknya. Ketika sangkakala ditiup, semua makhluk akan binasa, termasuk para raksasa, para penguasa kegelapan, dan mereka yang mengira dapat melawan Tuhan. Keempat, Leviathan dalam kepercayaan mistis. Di kedalaman lautan yang gelap dan tak terjamah manusia, terdapat sebuah misteri yang telah hidup sejak awal penciptaan. Makhluk raksasa yang tubuhnya melingkar seperti naga, sisiknya lebih kuat dari baja, dan napasnya mampu mendidihkan air laut. Dalam kepercayaan mistis, ia disebut Leviathan, sang penjaga rahasia alam, penguasa kedalaman, dan simbol kekuatan yang sulit dikendalikan. Namun bagaimana Islam memandang makhluk ini? Apakah ia benar-benar ada,
atau hanya legenda yang lahir dari ketakutan manusia terhadap sesuatu yang tak bisa mereka pahami? Islam tidak secara spesifik menyebut Leviathan, tetapi lautan selalu digambarkan sebagai tempat yang menyimpan keajaiban dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di lautan terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, serta pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama." Kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam hal rasa. Sesungguhnya pada yang demikian, itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa lautan bukan sekadar kumpulan air, tetapi sebuah dunia tersendiri, penuh dengan makhluk yang tidak diketahui manusia. Jika Leviathan adalah makhluk laut dalam kepercayaan mistis, maka dalam Islam, ia bisa saja menjadi salah satu dari banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di alam gaib, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dalam banyak kepercayaan mistis, Leviathan sering dikaitkan dengan kekuatan iblis atau energi negatif yang mengendalikan alam bawah sadar manusia. Ia bukan sekadar makhluk fisik, tetapi simbol dari godaan, amarah, dan kekuatan liar yang dapat menghancurkan manusia jika tidak dikendalikan. Dalam Islam, ada konsep yang mirip dengan ini, yaitu was-was, bisikan halus dari setan yang mencoba mengacaukan hati dan pikiran manusia. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Setan itu duduk di jalan manusia. Ia duduk di jalan Islam, lalu ia berkata, 'Apakah engkau masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyangmu?'" Hadits riwayat Ahmad. Jika dalam kepercayaan mistis, Leviathan adalah makhluk yang menjaga rahasia alam dan memiliki kekuatan yang tak terkendali, dalam Islam, kekuatan semacam ini lebih dekat dengan iblis dan jin yang menggoda manusia agar menyimpang dari jalan yang benar. Beberapa sufi berpendapat bahwa di lautan terdapat makhluk-makhluk gaib yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Mereka bukan seperti ikan atau paus, tetapi makhluk yang lebih dekat dengan dunia jin. Dalam beberapa kisah mistis Islam, ada makhluk yang dikenal sebagai Dabbah Bahriyah, makhluk laut misterius yang memiliki pengetahuan gaib dan hanya muncul kepada orang-orang tertentu. Apakah Leviathan adalah bagian dari dunia ini? Mungkinkah ia sebenarnya adalah jin penghuni lautan yang menjaga rahasia kosmik? Ataukah ia hanya simbol dari sesuatu yang lebih besar, kekuatan yang tak bisa dikendalikan manusia, kecuali dengan keimanan yang kuat? Dalam Islam, tidak ada makhluk yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar Leviathan ada, maka ia pun tunduk kepada hukumnya. Tidak peduli seberapa besar, seberapa kuat, atau seberapa menakutkannya, ia tetaplah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdirnya sendiri. Dan hanya kepadanya lah tunduk segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Quran Surat Ali Imran ayat 83. Mungkin Leviathan hanyalah legenda, mungkin ia adalah makhluk gaib yang tak pernah terlihat manusia. Tetapi satu hal yang pasti, kekuatan sejati tidak ada pada makhluk, melainkan hanya pada Sang Pencipta. Kelima, Leviathan dalam dunia seni. Di balik setiap karya seni yang megah, tersembunyi kisah-kisah yang menggugah imajinasi manusia. Lukisan, sastra, musik, dan arsitektur telah lama menjadi media untuk menyalurkan ide, kepercayaan, serta ketakutan terdalam manusia. Salah satu sosok yang kerap muncul dalam berbagai aliran seni adalah Leviathan,
makhluk laut raksasa yang dalam banyak kepercayaan dipandang sebagai simbol kekuatan, kekacauan, dan ketakutan primordial. Namun bagaimana Islam melihat Leviathan dalam dunia seni? Apakah makhluk ini hanya mitos, atau ada pesan yang lebih dalam di baliknya? Dalam seni barat, terutama dalam lukisan dan sastra Nasrani, Leviathan sering digambarkan sebagai naga laut yang menakutkan, simbol dari setan atau kekuatan destruktif. Tetapi dalam Islam, seni lebih banyak menggunakan simbolisme untuk menggambarkan konsep ketuhanan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memvisualisasikan makhluk-makhluk tertentu secara eksplisit. Lautan sendiri dalam Islam sering digunakan sebagai metafora untuk kebesaran, ujian, dan misteri ilahi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar dan mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur." Quran Surat An-Nahl ayat 14. Dalam perspektif ini, jika Leviathan ada dalam seni Islam, ia tidak akan digambarkan sebagai monster yang harus dikalahkan, tetapi sebagai simbol dari kekuatan yang tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam seni Islam, penggambaran makhluk hidup, terutama yang bersifat mitologis, sangat jarang ditemukan. Sebagai gantinya, seniman Muslim lebih sering menggunakan kaligrafi, pola geometris, dan seni arabesk untuk menyampaikan makna spiritual. Jika Leviathan di Barat digambarkan dalam bentuk naga atau makhluk laut raksasa, maka dalam seni Islam, simbol lautan dan ombak sering dijadikan motif dalam seni ukiran dan kaligrafi. Pola-pola ini melambangkan kekuatan besar yang tetap memiliki ritme dan keteraturan, sebagaimana lautan yang tampak liar, namun tetap mengikuti hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Di beberapa masjid kuno, seperti Masjid Sultan Ahmed di Turki atau Masjid Cordoba di Spanyol, ornamen berbentuk gelombang dan bentuk melingkar sering digunakan. Ini bisa ditafsirkan sebagai penggambaran dari keabadian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, termasuk lautan dan makhluk-makhluk di dalamnya. Dalam dunia sastra Islam, ada banyak kisah yang menggambarkan makhluk laut raksasa, meskipun tidak disebut sebagai Leviathan. Salah satunya adalah kisah Nabi Yunus, yang ditelan oleh ikan besar dan kemudian dimuntahkan kembali setelah ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa penyair sufi menafsirkan bahwa ikan besar dalam kisah Nabi Yunus bukan hanya makhluk fisik, tetapi simbol dari ujian spiritual dan perjalanan menuju pencerahan. Dalam hal ini, Leviathan, jika dipahami dalam dunia Islam, bisa saja merupakan simbol dari ujian besar yang harus dihadapi manusia sebelum mencapai kedekatan dengan Tuhan. Beberapa karya sastra Islam, seperti yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi, juga sering menggunakan metafora lautan sebagai simbol dari keagungan ilahi. Dalam puisinya, Rumi menulis, "Engkau adalah lautan tanpa batas, dan aku hanyalah setetes air di dalamnya." Jika Leviathan adalah penguasa lautan, maka dalam Islam, ia tetap bukanlah penguasa sejati, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu. Leviathan dalam dunia seni Islam bukanlah makhluk fisik yang digambarkan dengan bentuk menyeramkan, melainkan sebuah konsep simbolis yang dapat ditemukan dalam metafora lautan, seni kaligrafi, arsitektur, dan sastra. Jika di Barat Leviathan digambarkan sebagai kekuatan yang harus dikalahkan, maka dalam Islam, lautan dan segala isinya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seni Islam tidak berusaha menaklukkan makhluk ini, tetapi justru mengajarkan manusia untuk memahami bahwa di balik segala kekuatan ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Maka, ketika ombak bergulung tinggi dan laut tampak tak berujung, ingatlah bahwa di balik semua itu ada tangan ilahi yang mengendalikan segalanya dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Leviathan tetap menjadi sosok yang menarik dalam berbagai kepercayaan dan mitologi, sering diasosiasikan dengan kekuatan dahsyat dan simbolisme kejahatan atau kekacauan. Jika kamu tertarik untuk membahas lebih dalam, ada banyak literatur teologis dan okultisme yang membahas Leviathan dari berbagai perspektif. Di setiap kisah yang beredar dari zaman ke zaman, selalu terselip hikmah bagi mereka yang mau berpikir. Demikian pula dengan sosok Leviathan, makhluk raksasa yang dalam berbagai kepercayaan disebut sebagai penguasa lautan dan lambang kekuatan dahsyat. Bagi kaum muslim, Leviathan bukan sekadar legenda atau mitos, tetapi dapat dijadikan renungan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kehidupan dan bahaya kesombongan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Jika dalam beberapa tradisi, Leviathan dikaitkan dengan iblis yang menguasai lautan, maka Islam telah banyak mengajarkan bagaimana kesombongan adalah sifat yang membawa kebinasaan. Iblis sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, diusir dari surga karena kesombongan dan keengganannya untuk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Quran Surat Al-Isra ayat 61. Jika benar Leviathan adalah salah satu simbol keangkuhan dan kejahatan, maka pelajaran pertama yang dapat diambil adalah bahwa kebesaran dan kekuatan tidak ada artinya tanpa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun makhluk, jika ia menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehancuran adalah akhir yang tak terhindarkan. Dalam banyak kisah, Leviathan digambarkan sebagai makhluk yang ganas, tak terkalahkan, dan mampu menimbulkan kekacauan besar di dunia. Ini dapat diibaratkan dengan ujian kehidupan, yang jika tidak disikapi dengan keimanan, dapat membuat manusia terjerumus ke dalam kehancuran. Lautan yang luas dan gelap dalam Islam seringkali menjadi metafora bagi nafsu dan hawa duniawi, sesuatu yang tampak indah di permukaan, tetapi dapat menenggelamkan siapa saja yang tidak berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang fana. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Jika Leviathan adalah simbol dari kekuatan yang tak terkendali, maka kaum muslim harus belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik atau kekuasaan, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ajaran mistis, Leviathan dikaitkan dengan sosok penjaga rahasia alam, makhluk yang menguasai pengetahuan tersembunyi tetapi seringkali disalahgunakan oleh mereka yang haus akan kekuatan. Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang suci, tetapi harus digunakan dengan benar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadits riwayat Muslim.
Jika Leviathan adalah simbol dari kegelapan dan pengetahuan yang salah arah, maka kaum muslim harus mengambil pelajaran bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjauh darinya. Dalam banyak kepercayaan, Leviathan dikisahkan akan dibinasakan oleh Tuhan pada akhir zaman. Ini mengingatkan kita pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam bahwa setiap bentuk kesombongan dan kejahatan akan dihancurkan. Dalam Islam, makhluk sebesar dan sekuat apapun tetap tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iblis pun mengetahui bahwa ajalnya telah ditetapkan dan ia hanya menunggu waktu sebelum dihancurkan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh sampai hari yang telah ditentukan waktunya." Quran Surat Syad ayat 79 sampai 81. Jika Leviathan adalah makhluk yang melambangkan pemberontakan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaum muslim harus mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang lebih kuat dari hukumnya, dan setiap yang menentangnya pasti akan binasa. Leviathan dalam berbagai kepercayaan digambarkan sebagai makhluk yang perkasa, liar, dan penuh kesombongan. Namun bagi kaum muslim, kisah ini harus dijadikan pelajaran bahwa kekuatan sejati bukan pada ukuran atau kekuasaan, tetapi pada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita bisa belajar: 1. Kesombongan akan membawa kehancuran, sebagaimana iblis yang diusir dari surga. Kekuatan yang tidak terkendali adalah ujian, dan hanya dengan keimanan seseorang bisa selamat dari godaan dunia. 3. Ilmu harus membawa seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin jauh darinya. 4. Setiap bentuk kejahatan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktunya, tidak peduli seberapa besar dan kuatnya. Maka, apakah manusia akan belajar dari kisah ini? Ataukah mereka akan jatuh ke dalam kesombongan yang sama, seperti yang dilakukan oleh iblis dan makhluk-makhluk yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada di tangan kita.